beberapa orang-orang Belanda lebih tepatnya di dalam keraton. Museum Manusia Purba Sangiran merupakan visitor center yang memberikan informasi umum tentang situs Sangiran. Melimpahnya fosil fauna dapat menggambarkan lingkungan pada saat Homo erectus hidup. Fosil-fosil fauna pada perkembangan selanjutnya ditemukan situs-situs kala Pleistosen sejenis selainnya di Indonesia. Ketika Homo erectus punah sekitar 300.000 tahun yang lalu, muncullah Homo sapiens sebagai manusia penghuni bumi hingga saat ini. Pura Mangkunegaran yang terletak di kota Surakarta merupakan istana resmi Kadipaten Mangkunegaran dan menjadi dibangun pada abad ke-18 oleh Raden Mas Said yang kemudian bergelar Mangkunegaran I. Di dalam Pura Mangkunegaran terdapat pendopo ageng, bangunan berarsitektur joglo yang megah tanpa paku logam dan dikenal sebagai pendopo terbesar di Indonesia. Di belakangnya terdapat peringgitan, ruang semi tertutup yang menjadi tempat pertunjukan wayang atau penyambutan tamu resmi, yang kemudian nyambung ke dalam ageng atau ruang keluarga yang kini menjadi museum. Dan yang menjadi daya tarik istana Pura Mangkunegaran adalah Taman Pracimayasa. Kemudian yang kedua adalah Masjid Agung Surakarta yang merupakan salah satu masjid tertua dan paling bersejarah di Jawa Tengah, yang dibangun oleh Susuhan Pakubuwono III pada abad ke-18. Masjid ini terdapat atapnya yang berbentuk tumpang tiga, serambi luas, dan mihrab, dan juga beduk atau kentongan besar yang memiliki makna bersejarah. Dan yang terakhir adalah Pondok Pesantren Mambaul Ulum Surakarta yang didirikan oleh Raden Hadipati Sosrodiningrat dan Raden Penghulu Tafsir Anom atas gagasan Pakubuwono ke-9. Terdapat satu ruangan yang ada di bangunan Mambaul Ulum yang berisi arsip dan juga foto-foto para kepala pondok pesantren pada masanya. Astana Girilayu yang terletak di Desa Girilayu, Kecamatan Mantisih, Kabupaten Karanganyar merupakan kompleks pemakaman para penguasa Pura Mangkunegaran dan kerabat dekatnya. Astana Girilayu saat ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi beberapa pengageng Pura Mangkunegaran termasuk Mangkunegaran 4, 5, 6, 8, dan 9. Museum Kereta Keraton Yogyakarta yang kini dikenal sebagai Museum Wahana Rata merupakan destinasi budaya yang menyimpan koleksi kereta kuda milik Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Museum ini juga menampilkan berbagai koleksi pendukung seperti pelana, pakaian kusir, dan perlengkapan kuda lainnya. Pengunjung dapat melihat replika kandang kuda, pakaian abdi dalam, dan tandu yang digunakan dalam prosesi kerajaan.
Museum ini juga menampilkan 23 koleksi kereta kuda dengan 18 diantaranya masih digunakan dalam upacara kebesaran keraton seperti penobatan sultan, pernikahan kerajaan, dan prosesi pemakaman. Salah satu koleksi tertua adalah Kanjeng Nyai Jimat yang digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I hingga III. Kereta lainnya yang menarik perhatian adalah Kiai I Garuda Yaksa yang dibuat di Belanda pada tahun 1861 dan dihiasi dengan ornamen mahkota seberat 20 kg yang terbuat dari emas 18 karat. Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan pusat kebudayaan sekaligus kediaman resmi Sri Sultan dan keluarganya yang terletak di jantung kota Yogyakarta. Kompleks utama dari keraton adalah bangsal-bangsal megah seperti Bangsal Kencana, Bangsal Manis, dan Bangsal Sri Manganti yang kini difungsikan menjadi museum. Di dalamnya terdapat bangunan-bangunan bersejarah seperti bangsal kerajaan, museum yang menyimpan benda pusaka, keris, gamelan, batik, dan foto-foto bersejarah, serta ruang-ruang upacara seperti Siti Hinggil dan pagelaran. Masjid Gede Kauman merupakan Masjid Agung Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dibangun pada abad ke-18 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama Kiai Fikih Ibrahim di Poningrat. Di dalam kompleks masjid ini terdapat berbagai elemen seperti ruang utama untuk sholat, liwan, mihrab, serambi, maksura, tempat khusus sultan, serta 2 pagongan di halaman yang digunakan saat perayaan tradisional sekaten. Benteng Vredenburg dibangun pada abad ke-18 oleh pemerintah kolonial Belanda atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan tujuan awal sebagai markas pengamanan yang disebut Benteng Rustenburg. Namun seiring waktu, fungsi benteng ini berubah menjadi pusat kendali dan pengawasan terhadap Kesultanan Yogyakarta setelah mengalami beberapa kali renovasi dan berganti nama menjadi Vredenburg, yang berarti Benteng Perdamaian. Bangunan ini kemudian dialihfungsikan sebagai museum pada abad ke-20. Di dalam kompleks Benteng Vredenburg yang paling menonjol adalah keberadaan diorama-diorama sejarah yang menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga kemerdekaan. Terdapat lebih dari 30 diorama 3 dimensi yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting seperti Perang Diponegoro, proklamasi kemerdekaan, agresi militer 1 dan 2 Belanda, hingga peran tokoh-tokoh lokal Yogyakarta dalam memperjuangkan kemerdekaan. Selain diorama, pengunjung juga dapat melihat koleksi benda bersejarah lainnya seperti senjata, foto dokumentasi perjuangan, surat kabar zaman dulu, dan alat komunikasi zaman kolonial. Cukup sekian video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan atas apa yang saya sampaikan. Nantikan video saya selanjutnya. Dadah, bye bye.